Cinderella sudah menikah dengan pangeran dan hidup bahagia. Tapi ada satu hal yang membuatnya merasa sedih. Dia selalu melakukan kesalahan karena dia tidak memahami peraturan di dalam istana. Kenapa orang-orang di sekelilingku memandangku aneh begitu? Pelayannya bilang kalau pakaiannya tidak cocok untuk dipakai di istana. Dan dia harus pakai pakaian yang cocok untuk seorang putri. Jadi itu alasannya kenapa mereka semua memandangi. Sekarang aku mengerti. Di antara orang-orang yang menertawakan Cinderella adalah seorang penyihir jahat Rosa dan putrinya Sarah. Cinderella tidak mengetahui peraturannya, jadi dia melakukan kesalahan lagi saat makan malam. Dia mencelup rotinya ke dalam sup dan menghirupnya. Yummy, ini enak sekali. Saat dia tidak bisa memotong daging di piringnya dengan pisau, Sarah yang duduk di sebelahnya memberitahunya. Kau boleh makan daging dengan tanganmu, tidak perlu malu. Cinderella mempercayai Sarah dan mengambil daging itu dengan tangannya dan memakannya. Tapi semua orang yang berada di meja itu menertawakannya. Menjijikkan sekali. Sangat memalukan seorang putri tidak tahu tata cara makannya di atas meja. Maafkan aku tidak akan mengulanginya lagi. Suatu hari ketika sedang duduk di taman istana, dia mendengar suara. Putri, kenapa kau bersedih? Siapa kau? Kau dari mana? Aku Pofu. Sudah bertahun-tahun aku tinggal di istana ini. Aku tahu semua hal yang harus diketahui tentang istana ini. Oh iya? Mungkin kau bisa membantuku? Apa benar kau ingin bantuan dariku? Aku tidak tahu peraturan istana ini. Sarah juga sering membohongiku supaya aku melakukan kesalahan. Apa yang harus kulakukan? Itu gampang. Kau harus pergi ke sekolah untuk putri. Sekolah untuk putri? Itu ide yang sangat bagus. Terima kasih banyak, Pofu. Kau ini baik sekali. Dengan begitu, sudah diputuskan Cinderella akan pergi ke sekolah untuk putri. Cinderella akan pergi ke sekolah untuk putri. Dia tidak akan bisa apa-apa di sana. Apa yang harus kita lakukan? Hahaha. Kau akan pergi ke sekolah itu juga dan melakukan apa yang kuperintahkan. Di hari pertama sekolah, para murid akan diajari cara berjalan. Cinderella sangat terkejut melihat Sarah ada di kelas yang sama. Oh, Sarah, kenapa kau ada di sini? Sebagai seorang wanita terhormat, aku harus terus mengembangkan diriku. Ingat, akan ada ujian bagaimana cara membawa diri di akhir kelas nanti. Semoga berhasil. Cinderella tidak akan bisa lulus ujian itu. Ambil bubuk ini dan tuang ke pakaian yang dia pakai. Bubuk apa ini? Hahaha, bubuk gatal. Hahaha. Jangan tunjukkan ke siapapun. Oh, tidak. Mereka ingin mengganggu Cinderella. Tidak akan kubiarkan. Sebuah gaun putri yang mewah dan indah sudah disiapkan untuk Cinderella. Diam-diam Sarah masuk ke dalam kamar itu dan menaburkan bubuk gatal ke gaun milik Cinderella. Oh, tidak. Aku harus melakukan sesuatu sekarang juga.
Akhirnya, tiba waktunya untuk melakukan ujian dan Cinderella berjalan dengan keanggunan seorang putri dengan gaun indahnya. Kenapa dia tidak merasa gatal? Kau sudah menaburkan bubuk gatalnya? Sudah, tapi aku juga tidak mengerti. Saat giliran Sarah, dia tidak bisa berjalan dengan baik karena dia merasa gatal dan terus menggaruk. Jadi, dia tidak lulus. Bagaimana bisa? Ini tidak mungkin. Pofu, apa yang kau lakukan? Aku datang untuk melihatmu. Selamat. Cara jalanmu indah. Kau memang lahir untuk menjadi seorang putri. Apa yang terjadi dengan Sarah? Dia menggaruk badannya dan tidak bisa jalan. Aku merasa kasihan dengannya. Karena Sarah telah menaburkan bubuk gatal ke gaunmu. Tapi aku sudah membersihkan gaunnya dan menaburkannya ke pakaiannya. Dia menerima hukuman yang pantas untuknya. Sekarang aku mengerti kenapa dia tidak datang ke sekolah. Dia ingin aku gagal. Iya, jadi kau harus hati-hati dengan mereka. Ujian selanjutnya, etika di meja makan. Putri-putri dari negara tetangga juga akan datang dan menjadi tamu kehormatan dalam acara makan malam. Kali ini jangan sampai kau melakukan kesalahan. Gadis ceroboh. Cinderella tidak boleh lulus ujian ini. Jadi apa yang harus kulakukan? Tuang cairan ini ke dalam supnya. Mereka sedang merencanakan sesuatu lagi. Mereka tidak pernah menyerah. Akhirnya, tiba waktunya untuk acara makan malam. Semua orang duduk di tempatnya masing-masing. Cinderella menyambut para putri. Selamat datang para putri. Sungguh suatu kehormatan bisa menerima kalian. Semuanya duduk di meja dan mulai menikmati hidangan yang disajikan. Sarah mengeluarkan botol kecil dari sakunya dan menuangkan isinya ke dalam sup Cinderella tanpa sepengetahuan siapapun. Oh tidak, aku harus memperingati Cinderella. Oh, itu Pofu. Apa dia sedang menunjuk ke arahku? Cinderella mengerti apa yang Pofu coba katakan kepadanya. Dan dia menukar mangkuk sup miliknya dengan Sarah tanpa sepengetahuan siapapun. Tidak, jangan. Berhenti, jangan diminum. Oh, tidak. Akhirnya Cinderella berhasil lulus semua ujian dan dia menerima sertifikat kelulusan dari sekolahnya. Aku tidak akan bisa melakukan semua itu tanpamu. Terima kasih. Aku akan selalu membantumu, Tuan Putri. Minggu ini, Cinderella akan dinobatkan menjadi putri. Penjahit terbaik di negeri sudah menjahitkan gaun yang sangat indah untuknya, berhiaskan batu permata. Aku senang sekali, Pofu. Kau suka gaunku? Wow, itu indah sekali. Kau akan menjadi putri yang paling cantik di dunia. Tapi ada seseorang yang mengintai, dan dia sama sekali tidak menyukai semua ini. Jika dia mengenakan mahkota, dia akan menjadi putri sungguhan. Upacara ini tidak boleh terjadi. Lalu bagaimana cara kita mencegahnya? Hahaha, aku punya rencana yang sempurna. Hahaha. Bagaimana jika terjadi masalah saat upacaranya? Aku takut sekali. Jangan khawatir, Tuan Putri. Semuanya akan baik-baik saja. Asap apa itu? Penyihir Rosa dan putrinya Sarah. Mereka sedang apa di sana? Kau tunggu di sini. Aku akan cari tahu. Aku mau tahu apa yang mereka masak dalam kuali itu. Itu bukan urusanmu, kelinci usil. Cepat pergi dari sini. Tidak usah marah-marah. Aku akan pergi. Tapi Pofu adalah kelinci pintar dan dia tidak pergi. Dia bersembunyi dan mengikuti mereka. Ini dia.
Sekarang gadis itu hanya bisa memimpikan tentang mahkota itu. Jadi, apa khasiat sirup delima ini? Setelah minum ini, Cinderella akan jatuh sakit. Dan nanti akan ada bercak-bercak merah di wajahnya. Dan tentu saja upacara penobatannya akan dibatalkan. Pofu langsung memberitahu Cinderella apa yang dia dengar dan menasehatinya untuk tidak menerima minuman apapun dari mereka. Benarkah? Sepertinya mereka tidak pernah meninggalkanku sendirian. Menurutku mereka harus diberi pelajaran. Beberapa saat kemudian, Sarah menemui Cinderella sambil membawa nampan. Halo Cinderella, menurutku kita harus berteman. Jadi aku buatkan kau kue dengan sirup delima. Kuharap kau akan menyukainya. Aku senang sekali mendengarnya, Sarah. Aku setuju, menurutku kita harus berteman. Terima kasih sirupnya. Cinderella tahu kalau sirup itu adalah obat, jadi dia tidak memakannya. Dia juga sudah membuat kue yang dicampur dengan sirup lain dan mengiringnya ke Sarah. Dia percaya kalau aku ingin jadi temannya dan mengirimkan kue untukku. Dasar putri yang lugu. Kue ini kelihatannya enak, aku akan coba. Sirup ceri ini enak sekali. Sarah yang memakan sirup obat itu langsung sakit. Wajah dan matanya dipenuhi bercak-bercak merah. Oh astaga, apa yang terjadi padaku? Aku terlihat jelek. Bagaimana ini bisa terjadi? Sepertinya Cinderella punya mata-mata. Kau harus memikirkan sesuatu. Cinderella tidak boleh dinobatkan menjadi putri. Kalau begitu, kita akan curi mahkotanya. Apa? Jadi mereka ingin mencuri mahkota? Setelah mendengar rencana penyihir Rosa, dia pun kembali menemui Cinderella dan memberitahu semua yang sudah ia dengar. Aku mau dibuatkan sebuah mahkota palsu. Secepatnya ya. Ahli perhiasan terbaik membuat mahkota palsu itu mirip sekali dengan yang asli. Ini bagus sekali. Pasti sulit untuk membedakannya. Baiklah, kita lihat apa yang akan terjadi nanti malam. Malam itu, penyihir Rosa dan Sarah diam-diam datang ke ruang mahkota. Sekarang dia bisa melupakan mimpinya mengenakan mahkota ini. Suatu hari ketika Cinderella diusir dari istana, aku akan menikah dengan pangeran dan memakai mahkota ini. Keesokan harinya, penyihir itu sangat terkejut mendapati persiapan upacara penobatan masih tetap dilanjutkan. Apa yang terjadi? Omong kosong apa ini? Upacara penobatan tidak bisa digelar tanpa mahkota. Oh tidak, itu tidak mungkin. Dari mana asalnya semua penjaga ini? Kita sudah ditipu. Mahkota ini palsu.
Pofu sayang, tolong awasi penyihir itu ya. Menurutku dia masih belum menyerah. Jangan khawatir Tuan Putri, serahkan saja padaku. Tentu saja penyihir itu tidak akan menyerah semudah itu. Di dalam kamarnya dia sedang membuat ramuan lain. Itu kelihatan seperti air biasa. Apa khasiatnya? Kau semprotkan ini ke pakaian Cinderella. Saat dia terkena sinar matahari, dia akan menjadi bau sekali. Bagus sekali. Dia akan dipermalukan di depan semua orang. Tentu saja, upacara penobatannya akan dibatalkan. Tidak ada yang bisa dinobatkan dalam keadaan memalukan begitu. Penyihir itu benar-benar jahat. Saat penyihir dan putrinya melihat dari balik pintu, Pofu masuk dan menukar botolnya. Aku tidak suka anak-anak di istana ini. Mereka selalu mengetuk pintu dan kabur. Tunggu saja sampai aku menjadi ratu. Akan kuhukum mereka. Sekarang, ambil botol itu, masuk ke kamarnya Cinderella, dan tuangkan ke pakaiannya. Pofu sudah melakukan itu ke pakaian Sera. Tapi cairan di pakaian itu bukanlah air, tapi ramuan si penyihir. Waktu yang sudah lama dinantikan akhirnya tiba. Upacara penobatan sudah dimulai. Coba kita lihat apa yang terjadi dengan gaun putri. Tetapi saat sinar matahari mengenai gaun Sera, gaun itu menjadi berkerut, dipenuhi noda dan juga bau. Bau apa ini? Oh tidak. Apa ini? Oh tidak. Dan semua orang menyaksikan penobatan Cinderella. Hidup Tuan Putri kita.